Saya Lisa Yunita dengan NIM akhir 016. Di sini saya akan membahas tentang artikel ilmiah yang telah kami analisis. Jurnal ini berjudul Manfaat Kecerdasan Buatan untuk Pendidikan dan ditulis oleh Dwi Robiul, Ivan Arya, dan Azra Zakaria. Publikasi ini terbit dalam Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika pada volume 2 nomor 1 tahun 2023 pada halaman 124-134. Penelitian ini menghipotesiskan bahwa kecerdasan buatan atau AI dapat memberikan manfaat signifikan dalam pendidikan, termasuk personalisasi pembelajaran, pengajaran adaptif, analisis data pendidikan, dan peningkatan akses global terhadap pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan beberapa manfaat utama dari penerapan AI dalam pendidikan, yaitu yang pertama, pada personalisasi pembelajaran, di mana AI mampu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Lalu yang kedua adalah pengajaran adaptif. Di sini sistem AI dapat menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran berdasarkan kemampuan siswa. Lalu yang ketiga adalah analisis data pendidikan, yaitu AI membantu lembaga pendidikan dalam mengidentifikasi tren kinerja siswa untuk pengembangan kurikulum yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah peningkatan akses global terhadap pendidikan, yang dimana AI memfasilitasi akses pendidikan berkualitas tinggi bagi siswa dari berbagai latar belakang geografis. Selanjutnya adalah teori AI dalam pendidikan. Yang pertama adalah teori pembelajaran adiktif, teori personalisasi pembelajaran, teori analisis data pendidikan, teori keterlibatan global, dan juga teori keterampilan digital. Teori pembelajaran adiktif ini AI memungkinkan sistem pembelajaran untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan individu siswa. Lalu yang teori personalisasi pembelajaran, di sini konsep ini menekankan pentingnya pengalaman belajar yang disesuaikan. Lalu pada teori analisis data pendidikan, di mana AI dapat menganalisis data besar untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam kinerja siswa, memberikan wawasan bagi pengembangan kurikulum dan metode pengajaran. Lalu yang keempat adalah teori keterlibatan global, yang dimana dengan adanya platform pembelajaran online yang didukung AI, akses pendidikan menjadi lebih inklusif secara global, yang memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang geografis untuk mendapatkan sumber daya pendidikan berkualitas tinggi. Lalu yang kelima adalah teori keterampilan digital, yang dimana integrasi AI dalam pendidikan membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang esensial, termasuk berpikir kritis dan kreatif, yang sangat relevan di era modern. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya bahas. Selanjutnya, pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Mulyadi dengan NIM 2105176022. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Elisa. Selanjutnya ada aplikasi AI dalam pendidikan. Aplikasi AI dalam pendidikan terbagi atas 3. Yang pertama, pembelajaran adiktif. Selanjutnya ada sistem evaluasi otomatis dan juga manajemen kelas berbasis AI. Nah, yang pertama ada pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif menggunakan AI untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran berdasarkan kemampuan dan perkembangan siswa. Ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang sesuai dan mengatasi kesulitan pembelajaran secara efektif. Contoh implementasi dari pembelajaran adaptif ini seperti sistem pengajaran adaptif dibuat dengan dukungan AI untuk mengatur tingkat kesulitan dan kecepatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan siswa secara optimal. Selanjutnya yang kedua ada sistem evaluasi otomatis. Sistem otomatis oleh AI membawa efisiensi dalam penilaian tugas dan ujian. Proses evaluasi yang cepat dan otomatis memberi umpan balik instan kepada siswa, membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka secara lebih efektif. Contoh implementasi dari sistem evaluasi otomatis ini adalah asisten virtual AI dapat melakukan evaluasi otomatis
memberikan skor langsung atas pekerjaan siswa, sehingga guru memiliki waktu lebih banyak untuk memberikan umpan balik yang lebih detail dan juga mendalam kepada siswa. Selanjutnya, yang ketiga ada manajemen kelas berbasis AI. Manajemen kelas berbasis AI membantu guru dalam perencanaan kurikulum, menyediakan materi pembelajaran tambahan, dan monitoring perkembangan individual siswa. Ini membebaskan waktu guru untuk fokus pada interaksi yang lebih mendalam terhadap siswa. Contoh implementasi manajemen kelas berbasis AI adalah menggunakan asisten virtual AI dalam memberikan saran tentang strategi pengajaran yang efektif, menyediakan sumber daya tambahan, dan membantu dalam memantau perkembangan individual siswa. Guru dapat menggunakan AI untuk membuat daftar hadir harian, monitoring absensi, dan juga lain-lain. Lalu, selanjutnya ada studi kasus serupa. Nah, dalam studi kasus serupa, kami mengambil salah satu karya ilmiah berupa jurnal yang berjudul Manfaat Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence AI untuk Pendidikan oleh Dwi Robiul, Irfan Arya, dan Asra Zakaria. Nah, dalam jurnal ini mereka membeli gambaran yang lengkap tentang manfaat dan tentang penerapan AI dalam konteks pendidikan. Dalam jurnal tersebut ada 4 ulasan untuk menganalisis dan memperkuat tentang konteks tambahan tersebut. Yang pertama itu ada personal pembelajaran atau personalisasi pembelajaran. AI dapat menyediakan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Melalui analisis data yang cermat, AI mampu mengenali gaya belajar, tingkat pemahaman, dan referensi belajar, memberikan pengalaman pembelajaran yang sesuai untuk setiap siswa. Selanjutnya, yang kedua itu ada konteks pengajaran adaptif. Sistem pengajaran adaptif menggunakan AI untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran berdasarkan kemampuan dan perkembangan siswa. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan individual secara optimal. Lalu yang ketiga ada analisis data pendidikan. Analisis data pendidikan yang diperoleh melalui AI memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam kinerja siswa. Dengan demikian, Ya, perkenalkan nama saya Nikolas Wijaya, NIM saya adalah 2105176035. Di sini saya akan menjelaskan contoh implementasi praktis dari penerapan AI dalam pendidikan dan tantangan etis. Di sini yang pertama ada sistem pembelajaran adiktif. Di sini pembelajaran adiktif menggunakan AI untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran berdasarkan kemampuan dan perkembangan siswa. Ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang sesuai dan mengatasi kesulitan pembelajaran secara efektif. Yang kedua ada evaluasi otomatis. Evaluasi otomatis oleh AI membuat efisiensi dalam penilaian tugas dan ujian. Proses evaluasi yang cepat dan otomatis memberikan umpan balik instan kepada siswa, membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka dengan lebih efektif. Di sini yang di bagian kedua adalah di bagian tantangan dan etis. Yang pertama ada bias algoritma. Di sini bias algoritma potensi adanya bias dalam algoritma yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi dan pengajaran. Yang kedua ada privasi data. Perlunya pelindungan privasi data agar data siswa tidak disalahgunakan. Yang ketiga ada ketergantungan teknologi. Risiko ketergantungan teknologi yang dapat mengganggu proses belajar jika teknologi gagal bekerja. Di sini ada yang selanjutnya ada bagian metodologi. Yang pertama ada deskripsi artikel ilmiah dianalisis. Yang kedua ada metode analisis studi kasus. Yang ketiga ada konteks penerapan. Di sini yang pertama deskripsi artikel ilmiah dianalisis. Jenis penelitian, teknik pengumpulan data pencarian literatur metodis, wawancara dan diskusi terfokus, serta analisis data.
Di sini pertama jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggali dan memahami fenomena yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Metode ini mencakup pengamatan terhadap implementasi AI dalam situasi nyata, memberikan konteks yang mendalam mengenai bagaimana AI digunakan dalam praktik. Di sini selanjutnya ada di bagian metode analisis studi kasus. Dalam mengkaji dan menerapkan hasil artikel ilmiah yang membahas menggunakan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan, pendekatan analitis yang dapat digunakan adalah metode komparatif dan evaluasi. Di sini ada beberapa macam, ada metode komparatif. Metode komparatif melibatkan perbandingan antara dua atau lebih entitas atau variabel untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan pola yang muncul. Di sini selanjutnya ada konteks penerapan. Hasil artikel ilmiah membahas penggunaan kecerdasan buatan atau AI dapat diterapkan dalam konteks pendidikan nyata, baik di sekolah, sekolah menengah maupun universitas. Berikut adalah beberapa contoh konkret tentang bagaimana AI dapat diadopsi dalam lingkungan pendidikan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan kata, saya minta maaf. Saya akhiri, selamat malam. Baik, selanjutnya pertama-tama perkenalkan nama saya Ningsih Rahmawati dengan NIM akhir 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi dengan studi kasus di lapangan. Beberapa institusi pendidikan telah mulai menggunakan sistem pembelajaran berbasis AI untuk mempersonalisasi pembelajaran dan memfasilitasi pengajaran jarak jauh. Namun, di sisi lain, ada tantangan nyata terkait kesiapan tenaga pendidik dalam menggunakan teknologi ini. Kurangnya pelatihan guru dalam memanfaatkan AI secara efektif menjadi hambatan di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil. Selain itu, masalah akses internet dan perangkat yang digunakan untuk memanfaatkan platform AI juga menjadi penghalang bagi siswa dari kalangan ekonomi terendah. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan penggunaan artificial intelligence atau disebut dengan AI dalam dunia pendidikan menghadirkan berbagai peluang dan tantangan yang signifikan. Meskipun AI memiliki potensi untuk mempercepat transportasi digital di berbagai sektor, penerapannya menimbulkan beberapa masalah seperti privat data, bias algoritma, kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi, serta kurangnya kesiapan tenaga pengajar dalam mengintegrasikan teknologi ini ke dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka hukum dan etika yang kuat guna mengontrol penggunaan AI secara tepat dan bertanggung jawab. Kesengajaan teknologi juga harus diperhatikan untuk memastikan akses yang adil dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat. Oke, sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan